Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi dengan Ustazah Office. Kali ini Ustazah akan menyampaikan materi kelas 5, tema 5, subtema 1, yaitu muatan pelajaran IPS. Materinya adalah letak geografis dan menggambar peta Indonesia. Nah anak-anak, mari kita simak videonya ya. Anak-anak, kali ini Ustazah yang pertama akan menjelaskan mengenai letak geografis Indonesia. Letak geografis adalah letak suatu negara atau wilayah berdasarkan kenyataan di permukaan bumi. Nah, untuk Indonesia itu tersendiri diapit oleh dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Selain itu, Indonesia juga dikelilingi oleh dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Anak-anak, di sini Ustazah mempunyai contoh sebuah gambar. Nah, ini gambar apa ya? Ini adalah gambar peta. Peta dari Pulau Bali. Nah, coba diperhatikan sebentar. Apa yang kalian temui dari gambar ini? Nah, dari gambar ini kalian bisa menemukan unsur-unsur peta. Nah, apa saja ya unsur-unsur peta itu? Yuk kita simak. Di sini Ustazah akan menyampaikan unsur-unsur peta. Yang pertama ada judul peta. Judul peta itu menunjukkan isi yang akan digambarkan dalam peta, biasanya terletak di bagian atas. Contoh, peta Pulau Bali, berarti peta tersebut akan menggambarkan tentang Pulau Bali. Lalu yang kedua, skala peta. Skala peta itu adalah angka yang menunjukkan perbandingan antara jarak sesungguhnya dan jarak yang ada pada peta. Contoh skala pada peta itu misalnya 1:1000, 1:1 juta. Seperti itu ya. Lalu yang ketiga, simbol peta. Simbol peta itu adalah lambang gambar atau warna yang digunakan untuk memberi tanda objek yang terdapat pada suatu wilayah. Misalnya simbol warna hijau. Hijau berarti menggambarkan bahwa daerah itu adalah hutan. Biru berarti menandakan bahwa itu adalah kenampakan laut. Nah, lalu untuk simbol lambang misalnya segitiga. Segitiga itu menggambarkan itu adalah kenampakan gunung. Nah, garis contohnya garis yang berkelok-kelok itu berarti menggambarkan penampakan sungai. Seperti itu ya anak-anak. Lalu legenda itu adalah keterangan dari simbol-simbol yang digunakan pada peta. Jadi isinya legenda itu adalah keterangan dari simbol. Misalkan warna hijau hutan, warna kuning ladang. Nah, apa gunanya? Agar pembaca tidak bingung, agar bisa memahami isi peta tersebut. Lalu yang kelima, inset. Inset itu berbentuk peta kecil yang disisipkan untuk memperjelas salah satu bagian dari peta atau menunjukkan lokasi yang penting tetapi kurang jelas dalam peta. Lalu yang keenam adalah garis astronomis. Nah, garis astronomis itu dibagi menjadi dua, yaitu garis lintang dan garis bujur. Garis lintang itu yang mendatar dan garis bujur itu yang tegak. Garis astronomis berguna untuk mengetahui posisi suatu objek pada peta utama. Nah, lalu yang terakhir ada garis tepi. Garis tepi itu adalah garis yang digunakan untuk membatasi ruang peta, biasanya berbentuk segi 4. Nah, itu adalah unsur-unsur peta anak-anak. Selanjutnya kita akan membahas tentang kenampakan alam pada peta. Kenampakan alam yang terdapat pada peta itu antara lain ada samudra atau laut, sungai, danau, rawa, gunung, dataran rendah, dan dataran tinggi. Nah, bentuk kenampakan alam pada peta digambarkan dalam bentuk simbol atau warna. Nah, selanjutnya, dengan mengetahui kenampakan alam, kita dapat menentukan potensi sumber daya alam yang tersedia dan mata pencaharian penduduk sekitarnya.
Kenampakan alam akan berpengaruh terhadap mata pencaharian warganya. Misalnya penduduk di daerah dataran tinggi biasanya bermata pencaharian sebagai petani sayuran. Penduduk yang berada dekat dengan laut bermata pencaharian sebagai nelayan atau berwirausaha di bidang pariwisata. Nah, di sini Ustazah mempunyai contoh simbol dan legenda pada peta. Nah, ini tuh yang dinamakan legenda. Ini adalah gambar legenda. Nah, legenda itu isinya ada apa saja? Ada simbol-simbol. Nah, ini simbolnya tuh seperti ini ya. Ada misalkan yang pertama ini contohnya garis 3 menyatakan batas negara. Garis 3 tapi ada yang sedang, pendek, dan panjang itu menandai batas provinsi. Nah, kemudian ini ada gambar seperti ini melengkung menyatakan danau. Segitiga menyatakan gambar gunung. Nah, itu adalah contoh simbol. Nah, nanti kalian bisa melihat di peta kalian masing-masing. Coba cari kenampakan alam yang ada di dalam peta tersebut. Apa saja yang ada di daerah tersebut? Apakah ada gunung, apakah ada sungai, apakah ada danau, apakah ada rawa? Nah, dari situ ketika kalian sudah bisa membaca simbolnya, kalian bisa menentukan kenampakan alam yang ada di daerah tersebut. Nah, setelah kalian mengetahui kenampakan alamnya itu apa saja, di situ nanti kalian juga bisa menjelaskan, oh kira-kira mata pencahariannya apa. Nah, seperti itu ya anak-anak. Baik anak-anak, sekian tadi penjelasan Ustazah mengenai letak geografis dan menggambar peta. Semoga ilmunya bermanfaat dan jangan lupa tetap belajar lagi di rumah. Terima kasih sudah menyimak video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.